ini merepresentasikan seluruh kekuatan anak muda di Banyumas kita. Izinkan di panggung politik ini kita mengusung tema tentang kaum muda di putaran politik 2024. Telah hadir pemantik kita, yang pertama itu adalah Ketua Pemuda Pancasila, beliau adalah Mas Yudo. Kita kasih aplaus dulu Mas Yudo. Mas Yudo termasuk pegawai tetapi mempengaruhi dinamika sipil di Banyumas. Jadi makanya layak kita undang, takutnya nanti nggak diundang malah di belakang bisa ngerakin banyak orang, nanti malah repot. Nah, Mas Iteng, orang menyebutnya itu kita hadirkan setidaknya memberi gambaran tentang sebenarnya peta kekuatan anak muda di Banyumas itu seperti apa. Selebihnya tidak kalah menarik, saya punya kawan ini yang merepresentasikan kebenaran muda juga. Orang menyebutnya Gus Lukman. Nah, nanti kita di sini bisa ngobrol nih antara Gus Lukman sama Mas Iteng gitu kan tentang sebenarnya mau dibawa kemana sebenarnya anak muda itu, karena sebenarnya kalau anak muda bisa berperan secara aktif tetapi kemudian bisa meredakan konflik, saya pikir itu bagian tidak terpisah dari cara kita mendidik, melatih masyarakat berdemokrasi. Nah, nanti Mas Lukman sama Mas Iteng bisa sharing di sini tentang apa yang semestinya dilakukan. Kemudian sebelah kita ada juga Mas Asep. Mas Asep itu dari Panwaslu atau Bawaslu. Kita nanti akan ngobrol tentang koridor-koridor yang semestinya bisa dilakukan, misalnya kampus buat kampanye boleh nggak? Gitu. Kalau misalnya rektornya misalnya cenderungnya ke partai penguasa misalnya, boleh nggak? Terus sisi lain misalnya ada rektor yang misalnya cenderung ke presiden tertentu, boleh nggak kalau dipakai untuk kampanye? Nah, di sisi lain kita akan berbicara undang-undang, misalnya ada partai politik yang kalau misalnya daerah itu masuk ke misalnya daerahnya calon tertentu, ketika dimasuki oleh calon lain, maka suaranya itu harus masuk ke calon yang dimana dia sudah dipastikan dan dipilih oleh partai ada di daerah itu dengan sistem misalnya komandante. Bagaimana relevansinya dengan aturan KPU gitu. Jadi misalnya begini, misalnya Mas Adi dari Gerindra nih. Dapilnya mana Mas Adi? Batu Raden sini ya. Oke. Ini contohnya Mas Adi, jangan lupa saya juga punya ini sudah Dr. Hendri ya. Oke, jadi saya tadi bilang ini kelompok putih, di sini kelompok merah gitu. Jadi harus disatukan. Harusnya di tengah-tengahnya ada hijau, makanya ini Gus Lukman saya taruh di tengah. Jadi gini, maksudnya keduanya harus rembukan gitu. Sebenarnya koalisinya mau seperti apa? Contohnya begini. Kalau tidak salah tadi Dr. Hendri itu sudah bicara misalnya begini. Misalnya kalau di partainya Mas Adi gitu kan, Mas Adi, kalau Mas Adi misalnya di dapilnya Batu Raden, Kembaran, Sokaraja sama Sumbang, itu kalau di partainya Mas Adi itu boleh semua calon itu masuk ke semua desa gitu. Dan ini nanti bisa dijawab oleh KPU. Jadi semua calon tuh masuk ke semua desa dan suaranya tetap melekat pada calon tersebut. Misalnya Mas Adi dapat di Sumbang 3.000 misalnya. Ya, saingan sama Mas Erik misalnya 2.100 gitu. Terlebihin karena yang hadir Mas Adi sih gitu ya. Jadi misalnya Mas Adi itu dapat suara 3.000 di Sumbang gitu kan. Kembaran misalnya 1.000 gitu kan. Saya coba biar nanti jumlahnya 6.000 lah terjadi gitu ya. Terus Sokaraja dapat 1.500. Lalu kemudian kalau di partai lain gitu, misalnya Dr. Hendri, komandantenya itu adalah wilayahnya misalnya Pandak, kan Batu Raden tuh. Di dalam Batu Raden itu kan ada Pandak, gitu kan, kemudian Kutasari, kemudian Pamijen, kemudian mana lagi? Kemutu, kemudian mana lagi? Karangsalam. Lah kebetulan Dr. Hendri itu dapatnya itu komandantenya itu lain desa, misalnya Pandak, lalu kemudian ada calon lain, calonnya Mas Iteng masuk, calonnya Pak Ketua ini masuk, namanya misalnya namanya Pak Agus Prianggodo, ya kan, tiba-tiba ini Pak Iteng izin ketua, saya masuk wilayah Pandak, padahal wilayah Pandak itu di SK-nya
komandante. Berarti kalau komandante itu saya sebutnya itu merah gitu ya. Nah, si merah ini bilang, oh ini daerah kita bos, gitu kan. Lah tiba-tiba ini orangnya ketua datang. Menurut si merah ini nggak bisa bos. Jadi nanti partai akan memutuskan kalau komandantenya itu punyanya Dr. Henry, dia tidak akan pernah bergeser dan akan ngomong sama KPU, tetap itu suaranya buat Dr. Henry. Begitu nggak? Nanti bisa diulas nanti ya. Jadi intinya kalau di komandante tidak bisa dimasukin eh, oleh calon lain gitu kan, tetapi nanti relevansinya bisa diulas dengan KPU-nya seperti apa. Nah, kita nanti akan ngobrol. Pada Nah, hari ini hari Senin untuk tanggal 8 memulainya, Mei tahun 2023. saya minta izin gitu kan pada teman-teman mahasiswa Mungkin untuk melaporkan dari merespon dulu tentang lokasi sebenarnya warung Edewek pemilu itu masih memberi harapan nggak sih gitu kan? Banyumas. Agar nanti forum ini kira-kira menjadi meyakinkan bahwa memang penting pemilu itu karena politik itu menentukan dari harga cabai, harga beras gitu kan, harga apalagi biaya kuliah gitu kan, biaya kuliah di Unsud mahal gitu kan. Tapi sekarang mahasiswa mau bergerak nanti juga susah juga ternyata itu, nggak gampang ternyata. Nanti banyak aturan yang nggak mudah gitu ya, yang secara finansial mungkin harganya juga cukup mahal. Saya ingin coba minta komentar satu mahasiswa gitu ya. Mohon disiapkan ininya, mic-nya. Oke, untuk memberi komentar sebenarnya pemilu itu masih memberi harapan nggak sih buat mahasiswa gitu kan? Jangan-jangan sebenarnya udah nggak ada manfaatnya, udah ngabisin puluhan triliun gitu dari APBN. Jangan-jangan yang benar itu pendapatnya Bambang Susatyo nih, yang ngomong udah dipilih DPR aja kan, misalnya kalau bagi duit kan jelas tuh gitu kan. Ini jelas hitungannya. Kalau sekarang ngabisin duit APBN tetapi belum tentu hasilnya bagus. Saya ingin komentar dari mahasiswa dulu sebelum ke yang ada di depan. Saya beri kesempatan coba ini yang kami dulu. Mungkin tadi yang ditanyakan gimana ya Pak ya, kurang lebih. Pemilu masih penting nggak? Oh, belum penting apa enggak? Iya. Bagi saya melihat seperti ini ya, karena melihat dari beberapa aksi yang sudah kita lakukan misalnya ya, contohnya kita kemarin produksi kejadian dan sebagainya, respon dari Dewan itu bahwasannya kami itu kader partai dan lain sebagainya lah. Nah itu melihat itu apa sih pemilu kita sebagai mahasiswa itu kayak seakan-akan udah ya, emang nggak penting karena kita yang seharusnya itu mementingkan suara rakyat itu adalah mementingkan suara-suara dari kepentingan partai itu sendiri. Nah bagi saya pemilu itu ya perlu dievaluasi lagi, apalagi melihat dari pemilu yang dari tahun 2019 sampai sekarang mungkin itu banyak sekali kontroversi yang terjadi. Artinya pemilu sekarang itu tidak memihak kepada rakyat kembali, tidak memihak kepada rakyat-rakyat kecil, tapi lebih cenderung kepada kepentingan elit. Mungkin dari saya belum percaya dengan pemilu gitu, karena tapi undang-undang kita itu kan ngomongnya memang yang kontestasi pemilu itu partai politik ya. Jadi akhirnya kemudian partai politik menjadi peranannya menjadi penting. Nah, saya ingin mengajak coba salah satu fungsionaris PDI yang anak muda ini, nanti tangan aja biar coba dibikin agak panas dikit biar sebelah puting itu agak ini dikit, gimana mungkin bisa sharing sedikit gitu. Mungkin maju ke depan sini nggak apa-apa. Mungkin kan ya sini Wan ini kan dapilnya itu kan tempatnya Mas Bagio itu boleh lah di sini Batu Raden ya gitu. Oke sih, ya, Wan di sini boleh lah. Kamu khusus kamu spesial di sini maju. Jadi ini dulu itu lurah paling dari di hoki ya. Jadi sisa suaranya Mas Bagio suaranya banyak karena ininya proyeknya banyak kan. Nah nanti waduh ini ngomong sama Mas Bagio ini. Oke, Wan ini kata teman muda itu wah berat ini pemilu lah. Ini kan dirimu kan udah terlibat politik di PDI Perjuangan. Ya saya pikir termasuk partai yang banyak seniornya nih. Gitu kan lah mungkin bisa sharing sebenarnya kenapa masih penting sih politik itu sampai ke pemilu gitu, mungkin dirimu bisa kasih perspektif
ya sekedar sharing ya, ini dia juga sebenarnya anak pintar gitu. Kamu bangunnya masih siang nggak, Wan? Oh iya ya, jadi ini dulu tuh perintisnya Rumah Aspirasi Budiman, ini orangnya Budiman Sujatmiko. Tapi sayangnya Budiman Sujatmiko lagi jadi komisaris. Oke. Saya beri kesempatan ke Wawan untuk sharing sebenarnya kenapa penting Wawan. Iya, gini, demokrasi itu sudah menjadi satu cara yang kita pilih, gitu kan. Kita sepakati bersama bahwasanya negara kita mau demokrasi, itu pertama. Dan cara membuat pemerintah itu melalui sistem pemilu, gitu. Kalaupun ada hal-hal yang dirasa masih kurang dan sebagainya, itu bukan berarti kita mengatakan secara keseluruhan bahwasanya pemilu itu tidak penting. Menurut saya itu. Gitu. Kalau kita cara berpikirnya logis dan sistematis, bahwasanya partai politik adalah tempatnya orang-orang berkumpul yang punya satu pandangan, satu ideologi bersama, gitu kan. Artinya bahwasanya ini wadahnya, sehingga pemilu itu memang pesertanya adalah partai politik, gitu kan. Kalau teman-teman mahasiswa misalnya merasa bahwasanya tidak mewakili kepentingan rakyat, itu juga bisa tidak sepenuhnya benar, karena partai politik ini adalah representasi dari kehendak rakyat melalui pemilu itu, gitu loh. Jadi jawaban singkat saya itu, Mas Panggil. Oke. Ya, Jadi, kalaupun masih ada kekurangan dan sebagainya, itu wajar di kehidupan demokrasi seperti ini, tetapi bukan berarti kita kemudian memberikan perspektif bahwasanya pemilu tidak penting. Kalau pemilu, tidak ada pemilu, pilihannya adalah kita berarti pada sistem yang lain, bukan demokrasi yang kita sepakati. Itu saja dari saya. Oke, biar ke shooting, beda dikit. Jadi ini tuh Bobby itu anaknya Mbak Sinta ya. Nah, jadi dapilnya Cilongok. Berarti Cilongok. Oh, berarti nanti harus, maksudnya ini ngobrol sama Gus Lukman maksudnya gitu. Berat nanti ya, kalau nggak ngobrol nanti show adab. Oke. Bro, aku minta kamu nanggapin omongannya dia dulu aja deh. Ya kan, kamu kan belum pernah di parpol gitu kan. Terus ini sekarang terjun, kamu bendahara nggak sekarang? Wah, ini bendahara nih. Karena tantenya Bu Novita nih ketua. Kalau mau ngobrol sama Bu Novita bisa ngobrol sama ketua nih. Oke. Menurut dirimu, ini dari statement ini kan tadi soal pemilu juga masih dianggap penting, dia terbuka tertutup. Jadi saya pikir forum ini biar cair aja, biar nanti tidak masalah. Nanti kalau hal-hal yang mungkin dianggap tidak relevan bisa akan dirapikan gitu. Karena ini nanti akan dirapikan di media publik, tentu akan sangat hati-hati. Mic-nya, silakan. Ya. Ya. Ya, sedikit menanggapi tadi ya pernyataan dari Mas Wawan. Mas Wawan, ya. Wawan Diwada namanya. Tadi membahas soal pemilu, bahwasanya pemilu ini penting atau tidak penting. Kalau menurut kami pemilu ini penting ya, karena ini merupakan momen. Artinya momen ini berdasarkan daripada undang-undang. Lah kita sebagai rakyat yang harus patuh pada aturan, kita seharusnya melaksanakan tersebut, hal-hal tersebut. Nah, memang tadi dari teman-teman mahasiswa punya pendapat sedikit luar biasa ya, kritis, bahwasanya pemilu dianggap kurang penting. Nah, ini memang ya, namanya pemilu itu menjadi momen daripada untuk memperbaiki. Tadi mungkin dari mahasiswa punya masukan bahwa ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, ini momen ini yang menjadi golden time ya, diamond time. Jadi bukan golden time. Kalau golden itu emas, kalau diamond itu berlian. Jadi momen ini momen yang penting agar kita bisa memperbaiki kebijakan jalan. Kalau kami politik ini banyak Itu Gerindra ya. Oke, kenalin dulu biar enak. Ya. Yang satu PDI, yang satu ini Gerindra. Jadi nanti bisa mulai ngobrol gitu ya. Ini aja.
Tapi nanti dia tetap KPU. Nah kalau nyari suara tetap ke Pak Ketua. Gerindra masih Koalisi ya. Kalau Pak Prabowo jadi presiden apa kalau presiden? Insya Allah kalau dari Rapimnas Bapak Prabowo sebagai capres. Pak Capres. Kalau PDI udah deklarasi ya? PDI calon presiden siapa? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo. Nah ini rupa-rupanya nanti ini juga belum tentu nanti mereka tidak berdua-duaan gitu, kita juga tidak tahu ya. Karena biasa kita ini wong cilik ini kita perhatikan gitu, nanti situasinya seperti apa. Yang pasti kita harus mendidik rakyat bahwa proses ini sesuatu yang dinamis dan tidak masalah berbeda itu. Oke, dari kedua ini saya ingin ketua kasih perspektif ini. Jadi ini kan sebenarnya ada situasi di mana masyarakat ini sebenarnya harus gimana. Belum lagi nih PP ini partainya macam-macam ya. Saya sebutin deh. Novita Wijayanti, PP, dia Gerindra, gitu kan? Agus Prianggodo, gitu kan? Dia ketua PAC Sumbang, padahal dia dari dulu ya PDI. Agus Gumelar dari dulu di PDI, tiba jadi PP. Abid, Sret, gitu-gitu, PAN, dia PP juga, gitu kan? Terus apa lagi? Ada PKS belum ada ya? Nah ini menarik juga ini. Saya minta komentarnya itu dari PKS ini. Jadi kata Pak Ketua ini PP ini banyak nggak ada orang PKS. Ini kamu maju depan. Tenang aja. Jadi ini kan namanya panggung politik. Jadi kalau sini dulu, kalau PKS sama Gerindra kan biasa. Oh di sini nih, kalau PKS kan pendukungnya Prabowo dulu, sekarang pendukungnya Anies. Ini katanya orang PKS itu nggak banyak di PP, Pemuda Pancasila. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa ya? Ya, kamu begini. Oh siap. Tidak sakti. Siap. Gimana tadi? Nah, kenapa ini PKS itu nggak banyak di kegiatan di Pemuda Pancasila gitu? Kan ini kan kegiatan Pancasilaan tuh. Oh iya, sekarang saya balik. Coba, kenapa teman-teman PP itu tidak dia masuk PKS? Kan sama aja. Karena artinya PKS welcome lah ya. Kita welcome, kita terbuka. Bahkan semua dari PP, dari Ansor dan sebagainya pun kita terima gitu ya. Oke. Cuman sementara ini yang masuk ke PKS itu belum dari PP. Nah, monggo nanti kalau misalkan 2000 ke depan ya setelah 24 ada yang mau gabung dengan PKS bareng-bareng silakan. Mungkin kalau di sama-sama merah itu sudah penuh nih, gitu kan? Bolehlah kita bareng-bareng di PKS ya kan? Kan sama-sama kita Pancasila kan seperti itu ya? Iya. Oke. Menarik juga nih. Ini Mas Langgit. Jadi pertanyaannya dibalik, kenapa orang PP itu nggak welcome? Kita itu welcome ya. Kita itu NKRI harga mati stabil. Oke, thank you. Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, khususnya Satelit TV dan Bangkit, bahwa hari ini menjadi sejarah kita semua yang kumpul di sini, khususnya di 2024 akan ada pemilihan bupati. Harapan saya ke depan bupatinya adalah yang mengerti tentang ormas, bupatinya Mas Yama. Pertanyaan menggelitik dari Mas Bangkit mengatakan bahwa dengan KTA 40.000 Pemuda Pancasila ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Tentu orang akan memilih berdasarkan kedekatan. Saya maju kalau pakai putih, saya bisa mencuri merah. Apalagi kalau saya maju merah, bisa mencuri putih. Maksudnya mencuri itu apa? Mencuri suara. Oke. Karena Pemuda Pancasila ada di mana-mana. Sudah 3 periode. 4 periode saya memimpin Pemuda Pancasila. Biasanya di dalam pilkada, karena Pemuda Pancasila di Banyumas ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Saya belum pernah selaku ketua MPC ataupun organisasi mendukung resmi kepada salah satu balon. Oke. Jadi Pak Ketua ini nggak pernah secara resmi misalnya begini, saya Yudo mendukung Novita Wijayanti,
misalnya gitu belum pernah ya. Belum. Tapi kalau orang doreng kayaknya yang perlu loh. Oh ya. Oke, maksudnya begitu loh. Maksudnya secara institusi enggak, tapi kalau pribadi boleh ya. Boleh. Oke. Itu aja Mas. Ya tentu anak-anak pemuda Pancasila, saya katakan Subang nggak mungkin, maaf, walaupun Mas Adi masuk di sana, saya yakin kedekatan anak-anak pemuda Pancasila pasti akan memilih kepada Bung Nova kayak gitu. Artinya seperti itu. Jadi Tapi kalau milih Mas Adi boleh kan? boleh saja. Iya, Ya, kan. tapi secara emosi kan orang mau memilih harus ada kedekatan. Justru yang tertarik di sini para calon-calon legislatif ke depan itu benar-benar ke depan memikirkan rakyat. Saya sepakat sebagai petugas partai, tetapi juga harus mendengar aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat. Ya, artinya bahwa aspirasi rakyat juga bagian daripada masukan yang harus didengar oleh partai-partai. Saya juga tertarik, saya selaku pegawai Samsat atau Bapeda, utama daripada bagi hasilnya adalah untuk pembuatan jalan dan sebagainya. Tapi saya melihat di sini ada LSM X yang khusus, tapi saya melihat di sini LSM-nya masih belum melihat secara konkret atau kita bisa melihat untuk apa itu anggaran-anggaran itu. Jadi titip saya selaku pemuda Pancasila, harapan saya anggaran dan sebagainya bisa sesuai dengan peruntukannya. Oke, Pak Ketua. Jadi gini, ini ada anggota dewan ya. Jadi jawab aja nih. Jadi Mas Wawan, jadi ceritanya ini beliau ini di daerahnya itu kayak kemarin di kawasan Karangputung aja jalan bodol itu ngasih orang-orang ya Ketua. Betul sekali. Nanti Sampai Kapolres nyumbang. Ya. aku nyumbang loh Ketua. Betul, warungnya dewek selalu menyumbang pemuda Pancasila. Oke, maksud saya begini, itu artinya anggarannya ini sebenarnya teman-teman APBD-nya Banyumas itu memang kecil gitu. Jadi habis untuk belanja rutin. Lah duitnya bangun itu sebenarnya kebanyakan dari APBN ya. Lah ini mungkin saya ingin tanya ini statementnya Ketua menarik ini. Jadi pembangunannya ini di kota aja belum merata, apalagi di desa. Ini bagaimana pertanggungjawaban anggota dewan? Ini saya pikir nanti ini menjadi pertanyaan berikutnya dari Ketua gitu. Ini kan masalahnya anggota dewan dilalat dari Oke, Ketua nanti akan sambung lagi. Saya coba ingin tanya pendapatnya ini dulu. Ansor. Gus, gimana Gus pendapatnya Gus? Kalau dan cerita beliau ini PP kan banyak di mana-mana. Nah, ini Ansor nggak cuma di 1-2 partai kan Gus? Coba Gus jelasin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan yang hadir yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau berbicara organisasi kepemudaan, Ansor adalah badan otonom dari Badan Nahdlatul Ulama. Kalau tadi saya sedikit menggelitik Mas Bangkit, kenapa kok ketika berbicara NU atau Ansor kemudian didiskreditkan dengan dua partai, mungkin historikalnya yang harus teman-teman tahu. Dan P3 ada dulu, memang itu kan sebetulnya kalau P3 ini kan komunitas, Masumi, ya kan, Perti, PI, PSI, itu kan SI, itu kan dulu. Kemudian tahun 99 muncul namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Memang dilahirkan dari rahim NU. Tapi tidak ada kewajiban orang NU untuk ber-PKB, tidak ada. Tidak ada, Mas. Dan tidak ada berkewajiban juga, karena kembali lagi ketika berbicara Kitos 1926, NU secara organisasi tidak terikat dan tidak mengikatkan diri kepada partai politik secara langsung. 1984 Muktamar Situbondo, Sukorejo di Pondok Sukorejo dihasilkan demikian dengan motor penggeraknya almarhum Gus Dur. Maksudnya adalah kader-kader
di Nahdlatul Ulama silakan bebas bergerak untuk bisa berperan aktif dalam dinamika politik. 25 tahun berpolitik ya. Jadi Kanjeng Rasul 25 tahun ya stop lagi lah ya. Oke. Menurutmu gimana ini pendapatnya beliau ini? Ini ketua PP loh, tahu nggak? Siap, tahu. Oh, ya mana beda pendapat Pak Nimbo? Ya. Oh loh, ngomongnya siang kalau Oke, jadi coba kasih perspektif lain bahwa yang dimaksud dengan apa namanya petugas partai itu sebenarnya apa? Kenapa kemudian pakai jargon itu, terutama mungkin teman-teman komandantes semua ngomong kita ini petugas partai, termasuk calon presidennya beliau ini, ya kan ceritanya saya nggak tahu, nanti bisa tanya beliau masih calon presidennya masih gubernurnya atau bukan, karena setelah nggak jadi gubernur kan nggak bisa memutasi, jadi beda. Menurutmu gimana? Apakah benar dengan statement petugas partai ini kadang-kadang masyarakat menurut beliau ini kadang-kadang kontraproduktif gitu? Mungkin dirimu bisa sharing ke forum ini. Siap, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka. Sebelumnya saya akan menjawab soal itu makna dari petugas partai gitu. Petugas partai menurut saya itu hanya konotasi dan hanya untuk politisir gitu. Kemudian petugas partai kalau di PDI Perjuangan itu hanya apa? Kalau PDI Perjuangan itu bahasanya apa? Bahasa merakyat gitu, agar mudah dipahami oleh rakyat gitu. Karena PDI Perjuangan itu mengucapkan tagline-nya partai nolong cilik seperti itu. Agar kalau di TV kemarin soal yang Komisi 3 katanya kan kalau Mas Komandan Bambang Wuryanto, Mas Pacul itu ini BIP, padahal apa? Ini live. Kemudian kalau berbicara mengenai kemarin di Harlah 1 Abad NU, ada cerita mengenai dari menajam kalimat dari Ibu Mega bahwasanya kalau di NU itu apa? Eternit. Nah, kemarin kan Eternit itu. Eternit padahal maksud dan tujuannya itu apa? Internet. Tetapi pada saat itu Eternit itu ternit yang di langit-langit itu. Kemudian kalau di PDI Perjuangan apa? Siteris. Nah, kemudian kemarin siteris padahal maksud dan tujuannya itu misteris seperti itu. Oke, jadi menurut ini jangan, ini memang politisi ya. Jadi menurut dia ini tuh cuma cara memarket. Wong PDI pengen gampang mudeng gitu kan. Jadi ngomongnya petugas partai supaya partainya itu solid. Ya kan kira-kira gitu ya. Ya begitu. Ini menurut beliau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan diri, saya mewakili Ketua KPU Mas Imam Arif Jadi malam hari di Barangan Betir. Saya Hanan Wiyoko, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Saya diantaranya tak kali dulu ya, yang pada saat ini mengawal pencalonan atau pencalegan sampai ujung akhirnya adalah tugas divisi saya tentang simulasi pemungutan suara, penghitungan suara, rekap suara, dan terakhir penetapan. Jadi yang dikaitkan dan ditanyakan Mas Bangkit tadi seputar aktivitas penghitungan suara. Saya tidak mau terjebak lebih dalam dengan pertanyaan Mas Bangkit karena sistem komandan saya juga belum terlalu akrab. Yang pertama yang saya lihat, sistem ini saya rasa efektif karena pembagiannya sudah perkecil sampai ke tingkatan desa. Dan ini bisa ketika setiap caleg bergerak akan dinamis sehingga menambah perolehan suara sah tingkat partai. Hitungan KPU tidak mengenal perpindahan seperti itu. Jadi yang
hitungan kami adalah ketika sistemnya terbuka ya, ini sekali lagi dengan aturan proporsional terbuka, suara sah adalah ketika mencoblos partai dan mencoblos partai atau caleg akan dihitung satu suara. Jadi kami tidak mengenal perolehan suara ini dari TPS mana, loncat desa, lain sebagainya. Kami tidak mengabaikan cara perolehan suara seperti itu. Yang kami lihat adalah perolehan suara di setiap TPS, kemudian direkap ke tingkatan kecamatan. Jadi dari mana suara itu masuk dan diperoleh dari setiap caleg, kami tidak terikat. Oke, bupatinya dari SMA 1. Ketua Dewan SMA 1 dong. Ketua Dewan SMA 1. Oke, karena anaknya ketua Dewan jadi gampang gitu kan. gampang apa nih? Tapi urung tentu ya, namanya kita berjuang gitu kan. Oke, Dok, Dokter Hendri bisa sharing. Jadi kalau di sistem komandante ini, karena ini kan di partai lain kan boleh nyebrang kemana-mana. Kalau di PDI Perjuangan mungkin bisa sedikit dijelaskan, biar nanti setidaknya punya perspektif, dan kalau ada masyarakat bertanya bisa membantu menjawab teman-teman yang ada di sini. Silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya intinya ini sebenarnya sistem komandan itu adalah sistem internal di PDI Perjuangan. Ini nak jelaskan macam-macam ya, malah pada tiru. Itu rahasia dapur. Ini nggak boleh nih. Politik ini. Ya, nggak tegang-tegang gitu. Ya, ini Mas Adi. Sini, Bro. Nah, jadi ini pemirsa sekalian. Nah, jadi ini karena ditonton oleh jutaan orang, gitu kan. Lihat YouTube ya. Puluhan juta orang. Jadi kita sajikan proses demokrasi ini secara baik dan gembira, gitu kan. Jadi di atas boleh tidak berkoalisi, tapi di sini ini Mas Adi kebetulan sama-sama dapilnya sama Mas Hendri, gitu kan. Nanti kan bisa ngobrol lah, gitu. Kalau misalnya biungnya PDI, bapaknya ya bisa jadi Gerindra, kan orang mesti bok, ya. Nah, pilihan lurah lah, ini kan pilihannya kan beda-beda. Misalnya nih Mas Adi wingi silaturahim, gawa beras, gitu-gitu, silaturahim ya. Mari ngene biungnya, alhamdulillah yo meniki wonten rezeki. Mari beras, wah Mas Adi tak dongakna insyaallah nomor pira Mas gitu. Tak coblos lah, sing penting dadi suwijining dina Dokter Hendri teka anaknya kena cacar air gitu-gitu kan, kemudian disuntik lanjut. Bapaknya pindah lanjut daripada milih Mas Adi, milih dokter bae wingi gitu kan. Lagi urung ngomong anaknya gitu kan, anaknya kebetulan pengurus pemuda Pancasila, next nyota insya Allah tetap PKS. Nah, ya kan? Tetap PKS istiqomah, insya Allah husnul khotimah, ya. Fenomena itu kan ada ya. Jadi kita didik masyarakat kita bareng-bareng bahwa demokrasi ini yang mengembirakan gitu, biar mengurangi ketegangan-ketegangan. Kita apresiasi beliau ini di dapil yang sama, kita bisa sharing dan diskusi. Mas Adi, saya beri kesempatan mungkin obrol dikit lah, nggak apa-apa. Ini apa aja lah, pokoknya Mas Adi bisa ngomong apa aja. Kenapa ini penting untuk kita itu saling berkolaborasi di dalam politik, gitu kan, biar anak muda itu sama-sama senang lah berpolitik gitu untuk kepentingan Banyumas lah, ya. Kira-kira tuh. Terima kasih Mas Bangkit pertanyaannya tadi. Kalau terkait biar kita, kenapa acara ini penting gitu ya, salah satunya tadi kan sudah disebutkan di awal, kita ada Mas Iteng sebagai pengendali massa, ada Gus Lukman. Ya salah satu pentingnya acara hari ini ya seperti itu, supaya kondisi Banyumas tetap kondusif. Bolehlah ada nakal-nakal dikit seperti Mas Bangkit ngasih pertanyaan-pertanyaan nyentil gitu kan. Tapi ya ini yang buat dinamika perpolitikan Banyumas jadi bagus. Ya menurut saya gitu aja. Bangkit. Terima kasih. Jadi sahabat saya ini Mas Adi termasuk jarang ngobrol di depan forum. Saya pikir ini bisa direcord, nanti bisa menjadi bahan kampanye. Dan silakan duduk Mas Adi. Jadi ini sahabat kan begitu. Oke, terima kasih Dok. Jadi Apapun hasilnya nanti kami sampaikan, tinggal nanti dari partai mau seperti apa. Mas Bangkit, saya boleh komen lain selain Oke, boleh. Yang pertama, apapun pilihannya, pemilu itu bebas. Jadi tadi disampaikan bahwa ini kesempatan yang bagus dari kita saling mengenal para stakeholder, ada dari ormas, politisi, dari partai, elemen mahasiswa. Jadi pemilu itu tadi pernah saya tanya juga di kelas KPU ya, penting dan sangat penting. Coba bayangkan kalau pertanyaan dibalik,
tanpa pemilu itu kita jadinya seperti apa? Apa rusuh, chaos, lain sebagainya, perang perebutan kekuasaan. Jadi pemilu itu sangat penting. Jadi diharapkan apapun beda pilihannya nanti Banyumas harus tetap guyup rukun. Misalnya gini nih, ini pertanyaan buat Sapma beda. Ini kan misalnya ketua Sapmanya anaknya Wong Gerindra, nanti dirimu ikut kampanye itu nggak? Waduh, ini serius. Nah, kan pertanyaan kan bebas ya. Gimana? Enggak ini bebas. Ini nggak apa-apa. Jadi jawabannya juga bebas. Misalnya tiba-tiba Sapma itu kan pilihannya banyak, ada Gerindra, ada PDI. Nanti langkah apa yang akan kamu tempuh ketika memang faktanya beda-beda? Tergantung dinamikanya mungkin. Oh, ini udah bisa berpolitik nih. Jadi maksudnya lihat arah angin, kira-kira begitu ya. Ya penerjemahan politiknya jadinya gitu, lihat arah angin. Gitu. Oke, saya sekarang pertanyaan satu lagi deh, jangan Sapma sendiri. Saya minta IMM sini kau maju. GG. PMI mana PMI? Oke. Saya minta GG kasih komentar gini G. Sini G. Nah, sini aja. Biar nanti masing-masing sendiri-sendiri pendapatnya. Jadi kalau menurut Sapma, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Sapma dengan posisi pemuda Pancasila itu kan ada di mana-mana. Kalau seandainya Sapma itu mau kita giring seret gitu-gitu, misalnya ke Golkar lah. Tadi Golkar belum kusebut kan. Nah ini misalnya ke Golkar gitu, karena menterinya itu lebih muda gitu kan, duitnya akeh gitu-gitu kan. Iya kan Sapma juga. Itu gimana misalnya? Jadi ini nggak ke Gerindra lagi nih. Karena bosnya Golkar, kita gereng ke Golkar itu gimana? Tergantung relasi lah kalau itu menurut saya pribadi. Oh, berarti Sapma secara kelembagaan tidak akan berpolitik? Berpolitik tapi lebih ke arah mengembangkan kader-kadernya saja. Oke, berarti tidak akan mengarahkan gitu misalnya pilih Mas Adi untuk Sumbang, enggak? Tapi kalau di Rembuk masih bisa ya? Waduh. Lah kan biasa kan begitu-begitu kan biasa kan? Kalau di institusi nggak bisa, tapi Mas Iteng bisa didatangi rumahnya diajak ngobrol bisa. Ya, nanti Mas Juli nanti akan main sama Mas Iteng. Oke, nah sekarang ini kalau dirimu mau kampanye misalnya ini mahasiswa melihat parpol seperti apa sekarang? Baik, terima kasih. Mohon izin Kang Mojid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin tadi saya ingin menanggapi sedikit dari perbincangan awal. Dari tadi ada kawan-kawan dari HMI kemudian mengenai penting nggak sih pemilu itu ya dari awal. Saya sebenarnya tadi pengen sedikit berkomentar, kemudian tadi ada yang mengatakan petugas partai dan sebagainya. Nah, untuk pemilu ini kan kita ketahui bersama bahwasanya pemilu adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat seluruh Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang. Bukan begitu yang kita tahu. Nah, tadi saya juga sepakat dengan Ketua Pemuda Pancasila, Mas Yudo Mas Iteng itu. Iya. Bahwasanya boleh menjadi petugas partai, tetapi harus menerima aspirasi dari rakyat, betul nih. Nah begitu. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Wawan bahwasanya partai politik adalah sebuah organisasi yang punya tujuan bersama, gitu nih, betul nih. Nah, oke lah kita bicara kader partai, mereka menjadi petugas partai ataupun dengan tujuan-tujuan yang sudah disepakati bersama, tetapi hakikatnya ini adalah merupakan perwakilan dari masyarakat, harus bisa merepresentasikan rakyat khususnya di Banyumas itu sendiri. Garda Bangsa. Tadi kalau menurut ini beliau, ini kan kalau di partai lain ini kita itu nggak berani ngomentari apa-apa gitu kan, karena ini kita ngikutin. Jadi bosnya ngomong apa ya kita ikutin gitu. Kalau di PKB gimana? Misalnya nih, kalau di PKB tetap harus ikuti instruksi dari Jakarta gitu, dari Raden Saleh gitu. Ya. Sebelumnya perkenalkan ya. Boleh. Saya Tamsin ya dari Badulade. Ya. Bisa kata juga dengan Gus Lukman. Ya. Oh, di SMA. SMP 2. Oh di SMP. Tapi SMP-nya jalur mandiri nggak ini Gus Lukman dulu? Nah, kalau kita ya di PKB ya, pengalaman kita di tahun-tahun politik sebelumnya, ini berkaitan dengan pencapresan kemudian cawapresnya itu biasanya itu PKB itu mengikuti instruksi dari NU ya,
meskipun secara lembaga tidak secara implisit menginstruksikan memilih siapa, tetapi biasanya dari para pengurus NU-nya itu membuat sebuah komunitas yang mendukung salah satu calonnya. Biasanya seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Jadi tadi saya menjawab dulu sebelum lupa yang kaitan dengan Mas itu yang kaitan dengan jalan rusak dan sebagainya di Banyumas. Jadi memang harus kita pahami begini. APBD Banyumas itu hari ini sekitar 3,8 triliun. 3,8 triliun. Dengan PAD hanya sekitar 800 miliar. 800 miliar PAD-nya. PAD-nya cilik. Jadi kita di daerah itu kemarin mengalami, semua daerah dan nasional mengalami dampak pandemi. Kita itu sebenarnya anggaran itu sudah dikunci dari kementerian, dikunci dari Kementerian Keuangan berapa persen untuk ini, terutama pada saat COVID itu kan lebih banyak untuk kesehatan dan jaring pengaman COVID. Oh, refocusing. Oke. Itu. Ditambah lagi, kita di 2024 bulan November itu pilkada. Pilkada itu dari Mas Hanan, KPU dan teman-teman Bawaslu itu mengajukan anggaran 75 miliar. 76 miliar, kebetulan saya ketua pansusnya disepakati 65 miliar saja. Dan itu juga bisa dilakukan secara langsung di 2024 pola APBD kita, sehingga kita butuh yang namanya dana cadangan pemilu yang sudah dipil semenjak tahun-tahun lalu gitu kan. Harapannya pada saat pilkada besok KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu APBD. Karena di undang-undang kita bahwasanya pembiayaan pemilu itu mandatori spending, harus dilakukan gitu loh. Itu beberapa hal yang membuat APBD kita itu tentang tidak hanya Banyumas tapi cukup bintang karena kemarin itu artinya secara garis besarnya besar, gitu. PAD turun juga dipengaruhi oleh pemilu juga ya. Dipengaruhi oleh pemilu juga. Oke. Nah itu untuk menjawab pertanyaan Mas Teng, mudah-mudahan ini WHO juga kemarin sudah menyampaikan pandemi ini dicabut, kita bisa ekonomi berkembang lagi dan PAD semakin meningkat karena kuncinya daerah itu di PAD. Gitu ya. Iya, jadi memang situasinya itu anggota dewan juga agak kesulitan ya. Jadi makanya kunjat terus ya, itu pun Sri Vilanya cuma itu sih ya Wan ya. Oh itu sudah ada progres. Ya, yang kita itu estafet itu harus sesuatu yang kontinu. Orang bisa berubah siapa yang jadi presiden, tetapi apa yang kita mau capai itu harus menjadi cetak biru yang harus kita laksanakan. 2045 kita memiliki bonus demografi. Pemilu 2024 kalau nggak salah mau bantu koreksi nanti jumlah pemilih milenial itu sekitar 24% ditambah Gen Z. Gen Z itu yang selalu work-life balance, mental health, sikap-sikap itu sebenarnya sekitar 11%. Sehingga komposisi pemilih kita itu sekarang didominasi umur produktif dan akan semakin didominasi pada saat pemilu yang akan datang sampai dengan 2045. Oke. Sehingga kenapa pemerintahan PD Perjuangan Pak Joko Widodo salah satunya Pak Prabowo. Iya, jadi dibantu sama Pak Prabowo. Kalau nggak jadi Menteri Menhan nggak naik terus elektabilitasnya. Ya, besok Pak Pres itu baik. Oh, maksudnya menurut PD itu Pak Prabowo jadi udah dibahas sama Pak Hasim, katanya nggak mau lah gue ini ada gue ini. Tapi posisi cukup baik dibandingkan jadi menteri kan. Oh iya, lebih naik gitu ya. Oke, jadi kita harus menyiapkan bahwasanya pada saat 2045 umur produktif kita dominasi di Indonesia, kita menyiapkan yang mau kerja ada lapangan kerjanya. Anak-anak muda berarti ya banyak ya. Yang mau berusaha kita memiliki iklim investasi yang baik. Saya contohkan salah satu yang ini tidak banyak terekspos tapi dilakukan Pak Jokowi. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oke, tahu. Sebelumnya. Iya. Itu puluhan tahun itu yang memanfaatkan museumnya itu konglomerat. Konglomerat semuanya dengan nilai agunan banknya itu hanya 30% dari nilai kredit yang diambil. Iya. Selama ini.
Jadi misalnya ada pengusaha besar, konglomerat di Jakarta itu, dia punya agunan di Jakarta nilainya 1 triliun. Dia ngambil kreditnya itu 3 triliun. Oke. Dan itu menjadi salah satu permainan karena pada saat kredit ini tidak dibayar dalam jangka berapa tahun, agunan ini sudah nilainya naik. Gitu kan? Iya, iya. Dia dapat uang cash. Oke. Mau investasi mana? Nah, ini yang dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini bisa memberikan ke UMKM. Dan ini baru terjadi di zamannya Pak Jokowi. Pertanyaannya kenapa kampanyenya Jokowi terus, kan udah mau selesai Pak Ya, Jokowi? maksudnya gini, yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo harus seiring dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Kan bisa dilakukan juga sama Prabowo. Apa? Oh, itu bisa jadi. Pada saat Pak Prabowo bisa membantu dalam posisi. Oke, tetap harus membantu ya. Oke, saya minta bantuan dari teman satu lagi. Kan ini kan itikaf di publik ini, saya pikir sebuah catatan bagus. Nanti setelah ini Mas Asep saya beri kesempatan, Mas Adi di situ berdiri Bu. Iya ya wes, oke. Oh iya wes apa. Jadi kalau ada saya kayak makutnya deh. Oh iya wes boleh. Oke. Mas Adi, ini jadi tadi sebenarnya pertanyaan sama. Jadi ini mau dibawa kemana dengan presidennya Pak Prabowo? Mungkin ini kan tadi udah cerita nih, Mas Ganjar. Setelah ini Mas Anies, biar sama-sama nyaman. Ini. Nanti kalau nggak bisa Oke, ya. Kalau Pak Prabowo kan sudah jelas ya. Mungkin kalau saya yang jelasin terlalu banyak dikira kampanye. Mungkin Daniel kurang nonton berita. Itu aja sudah satu. Terus kedua tadi yang dipertanyakan sama Daniel terkait terlalu elit, tidak dekat dengan mahasiswa. Buktinya Ketua Sapma sudah jadi wakil sekretaris di Gerindra. Jadi menurut saya cukup itu aja. Kalau teman-teman PMI banyak yang sering komunikasi sama saya, IMM juga ya bro ya, HMI ya mas ya dari dulu, bahkan ada yang pernah ikut kerja saya juga, kebetulan. Jadi mungkin Daniel kurang banyak main aja. Oke, jadi itu aja Mas Bangkit. Oke, udah jelas motornya Anies ya. Ini gimana nih? Tadi kan Pak Prabowo sudah nih gitu kan, Anies sudah nggak diundang juga tuh Nasdem tuh sama Pak Presiden. Nah, kalau konteksnya Banyumas, kira-kira yang ditangkap sama warga Banyumas terkait Anies Baswedan seperti apa? Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pertanyaannya untuk warga Banyumas terkait dengan Anies Baswedan. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita semua kan tadi mungkin sudah ya dijelaskan dari beberapa waktu beberapa teman-teman kita yang ada di sini, bahwasanya kita semua ini adalah istilahnya dalam tanda kutip adalah bawahan. Nah, jadi kalau misalkan segala sesuatunya itu kita akan hanya nurut dari perintah atasan saja. Nah, itu demokrasinya di mana? Berarti nggak boleh beda dong? Beda, tetap bisa. Jadi kalau misalkan untuk kesimpulannya terkait dengan Anies Baswedan itu, tanggapan dari kita selaku Partai Nasdem itu seperti apa sih? Pada intinya kalau misalkan dari kita sendiri, Nasdem memang dari awal kita selalu pro dengan Anies Baswedan. Sudah terdengar gaungnya. Bahkan sebelum deklarasi dari rekan kita PDI Perjuangan atas nama Ganjar Pranowo pun, untuk gaung dari Anies Baswedan pun juga sudah terdengar bahwa supportnya adalah dari Partai Nasdem. Oke, mungkin nggak di Banyumas itu beda sama pusat? Kalau misalkan di Banyumas, insya Allah tidak beda. Karena kita memang selalu satu visi dan satu misi. Seperti tadi disampaikan sama rekan-rekan dari partai politik PDIP Perjuangan, bahwa yang namanya parpol adalah untuk menyamakan satu visi dan satu misi. Oke. Seperti itu. Ya, berarti sama dengan petugas partai dong? Kalau misalkan petugas partai, bisa dikatakan kalau misalkan di dalam bahasa politik hampir sama. Oke, berarti maksudnya kira-kira Gerindra juga sama petugas partai ya, kan harus nurut sih sama komandannya. Kalau masalah Gerindra mungkin bisa ditanyakan sama dapurnya sendiri. Jadi itulah politik. Jadi kalau rumah tangganya orang nggak berani komentar. Betul. Kan Korea itu kan manutnya sama. Tahu sendiri. Oke, milik Ganjar kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bang. Ya, siap. Saya Nenapa dari BM4. Siap. Mas kebetulan ya selama ini apa, sayapnya dari Pak. Oke. Ya mungkin sepakat dengan tadi teman dari Nasdem, mungkin yang namanya apa ya, kita ini bilang mungkin partai politik itu tugas partai memang ada ke arah sana. Ada ke arah sana. Tapi di sisi lain juga mungkin keputusan di atas kita harus menghormati secara institusi. Tapi ketika turun ke daerah mungkin ada sedikit perbedaan. Itu namanya mungkin dinamika politik bisa terjadi. Yang penting mungkin tidak terlepas dari koridor daripada istilahnya apa ya, komitmen, termasuk mungkin ya hal-hal yang menyangkut tentang berkaitan dengan ADART lah, supaya tidak ada istilahnya gejolak baik di bawah sehingga saling-saling menyalahkan. Oke. Pertanyaannya gini, PAN kan di Jateng sempat, jadi teman-teman hadirin sekalian, jadi ada fenomena Jawa Tengah yang dulu PAN itu ada DPR RI-nya, itu menjadi tidak ada, gitu kan? Maka kemudian strateginya ketum itu kemudian merapat ke merah-merah tuh, jadi Menteri Perdagangan gitu, jadi bakul minyak, gitu kan? Terus kemudian sekarang dekat-dekat lah sama Wong Solo itu, ya kan, ngobrol-ngobrol, ini Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden nge-vlog bareng gitu satu mobil di jalan rusak gitu kan. Kemudian menurut jenengan itu kira-kira kalau seandainya nih keputusannya, saya tanya dulu jenengan pribadi dulu, nanti kita kalau partainya beda gimana? Kalau pendapat saya pribadi, kalau masalah partainya beda sih tidak masalah. Penting kan kita satu, kalau polemik itu kepentingan di dalamnya. Artinya saling-saling misalnya mungkin bahasa kelewenya saling-saling menguntungkan. Oke, jadi condongnya lebih ke Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Prabowo kalau sekarang? Pribadi saya? Iya. Ya kalau pribadi saya mungkin dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, kemungkinan ya, ini cuma kemungkinan pribadi saya, analisa saya, kemungkinan mungkin condongnya bisa ke Nuzeu, Pak Ganjar kayaknya. Ini baru satu kemungkinan. Jadi ada kemungkinan, tapi bukan karena diintimidasi dari yang belakang kan? Oke, jadi ada kemungkinan kalau kata BM PAN itu dengan Pak Ganjar. Oke. Iya. Mic-nya kalau tidak begitu jelas itu mengganggu konsentrasi Mas Boy. Ini saya apresiasi dulu nih sama Mas. Kalau di ILC ini ada Datuk Karni Ilyas, kalau di Banyumas ada Datuk Bangkit berarti. Aku buat beliau. Ini tidak mudah saya kira satu diskusi ya. Kita mulai tadi dari jam 8, sekarang sudah mau jam 10. Apalagi giliran pembicara paling terakhir ini juga harus banyak-banyak bersabar. Aman, Mbak. Saya melihat mungkin Mas gini-gini juga kan kita mantan juniornya Mas Bangkit dulu kan zaman kita aktivis itu. Saya mengapresiasi acara ini, saya kira ini salah satu bentuk demokrasi yang sudah konsolidasi saya kira. Kenapa? Salah satunya adalah semakin kuatnya civil society ya. Ini luar biasa, dari berbagai warna, dari berbagai elemen ya, bisa nyatu, bisa kompak, solid, bisa tidak ada ngotot-ngototan, tapi lebih karena itu tadi sudah terciptanya konsolidasi demokrasi yang semakin baik ya. Ciri-cirinya apa? Pertama, civil society-nya semakin menguat ya. Ada aspirasi, ini saya kira ada anggota dewan, ada masyarakat ya yang timbal balik bisa bertanya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, saya kira demokrasi ini semakin terkonsolidasi, lahirnya aktor-aktor politik baru ya, yang memiliki integritas, yang memiliki sikap anti korupsi. Ini saya kira penguat-penguat yang demokrasi kita semakin solid ya.
tidak hanya bicara demokrasi prosedural, tetapi juga kita bisa mengarah ke substantif ya. Kemudian ada mekanisme dalam hal ini Mas KPU. Mekanisme kita semakin, pemilu kita semakin transparan saya kira. Kalau ada yang bilang pemilu kita itu lebih buruk dari luar negeri, saya pikir kita dari sekian negara yang pemilunya terbaik ya. Tahun kemarin Bawaslu RI mewakili diundang oleh negara Afghanistan karena di sana itu negara yang saat pemilu tetapi tidak percaya dengan KPU-nya Afghanistan. Jadi harus mengundang Bawaslu dari Indonesia, salah satu utusannya, untuk mengawasi proses pemilu. Ini kan saya kira sangat mengkhawatirkan, dan mudah-mudahan di Indonesia ini kalau suasananya seperti ini, kita yakin penyelenggaranya baik, transparan, dan kualitas pemilunya juga akan semakin baik. Kemudian selanjutnya tadi komentar terkait rambu-rambu ya. Prinsipnya tadi Mas Bangkit, saya awal-awal itu berangkat ini temanya apa gitu ya. Saya baca di surat ini temanya kita membahas tentang panggung pemuda menerawang pemilu 2024 ya. Saya sudah orek-orekan tuh tentang beberapa gagasan-gagasan pemuda gitu ya. Saya pikir Mas Bangkit mau ditularkan tuh ilmu saat beliau jadi Presiden BEM di Stain Purwokerto ya. Ternyata ini sekarang Mas Bangkit bermetamorfosis lebih taktis dan lebih praktis saya kira cara bacanya tadi ya. Ketua Bawaslu RI menyampaikan bahwa Maksudnya ketemu apa ini? Ketua Bawaslu RI Pak Rahmat Bagja menyampaikan, karena ini semuanya ketua umum, jadi saya ikut terbawa suasananya. Kirain udah komunikasi sama ketum Mbak Panwas gitu. Jadi itu yang penting, mohon teman-teman kalau pada masang spanduk jangan di tempat-tempat pendidikan, ibadah, dinas pemerintah ya. Berarti masyarakat boleh nyabut dong, misalnya ini misalnya partai tertentu persis ngarep SD Dungkar berapa ya? Ya kalau bisa laporkan ke kami akan berkoordinasi dengan peserta pemilu. Oh, maksudnya takut dikeroyok Mas Bangkit, jangan bahaya. Nanti Mas Iteng yang menengahi lagi kan? Oh, iya. Maksudnya yang dikeroyok KPU-nya ya, Panwasnya ya. Jadi misalnya ini misalnya kene SD negeri, ngarepe ngene Sugeng Suparwoto, Novita, Di Satria, Sunarna, tambah lagi Eti, sama nih, Muka Roma kayaknya sebelah kiri, gitu kan, tambah itu Wasta, apa? Bangkit. Jadi ngomong, kies apa? Artinya begini, harus dilaporin dulu ya. Berarti masyarakat tuh dikasih tahu. Ini kan TV ini ya. Berarti kalau ada spanduk-spanduk di depan sekolah dasar atau sekolah negeri, baiknya masuk lingkungan sekolah ya, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah ya, terus apa lagi? Kantor pemerintahan itu yang tidak boleh. Siapa tadi ya? Iya, TNI itu sama satu lagi Mas. Dari Sapma. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Pada prinsipnya seperti ini, menanggapi dan juga sedikit nyambung. Yang pertama, kenapa tadi mungkin pemilu kayaknya tidak penting? Karena bagi teman-teman mahasiswa, sorry menyapa teman-teman mahasiswa di sini dulu. Karena sini ada beberapa lumayan banyak ya. Mahasiswa banyak. Oke, salam mahasiswa. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, saya lagi. Hidup mahasiswa. Oke. Baik. Terkait dengan pada teman-teman dari mahasiswa, karena ini adalah tema tentang milenial muda terkait dengan pusaran perpolitikan. Ada rekan kita dari yang menanggapi bahwa kalian tidak penting lagi kalian untuk pemilu karena mereka lebih cenderung ke politika politikus seperti itu. Oke.
Mungkin kalau boleh menanggapi kenapa teman-teman dari para mahasiswa berpikiran seperti itu, karena sebenarnya kalau misalkan menanggapi lagi, mereka menyoroti atas realita yang ada. Ya mereka nyorotin Ya. karena politik dirasa begitu. Betul. Contohnya adalah Bisa dipercepat. bisa. Contohnya adalah satu, banyak kegiatan-kegiatan berpolitikus tadi contohnya tidak berpihak pada rakyat, atasan-atasan dan sebagainya. Memang kita tidak menutupi, mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa teman-teman berpolitikus di partai-partai parpol itu memang mereka menitik beratkan lebih ke rakyat. Tapi perlu digarisbawahi, mereka cenderung lebih pada saat pada di start saja. Setelah mereka sudah sampai di titik atas, mereka lebih berganti menjadi backgroundnya adalah bisnis. Makanya itulah yang terjadi. Kenapa mereka tidak kali berikut. Terus yang kedua, kalau hal itu terjadi, maka kaitannya adalah nyambung seperti tadi dari Mas yang diutarakan bahwa sebenarnya negara Indonesia itu mau dibawa kemana sih? Memang untuk saat ini negara Indonesia masih abu-abu, teman-teman. Oke, masih abu-abu. Karena apa? Karena proses regenerasi antara istilahnya mungkin di dunia perpolitikan itu belum terjadi. Kenapa? Tua-tua ya. Bukan masalah tua-tua, karena dari yang sudah dari tahun ke tahun, mungkin dari zamannya Orde Lama atau mungkin sampai dengan reformasi, yang terjadi saat ini adalah bukan adanya regenerasi perpolitikan, tapi yang ada hanyalah adanya pembuatan dinasti perpolitikan. Maka dari perpolitikan itu yang terjadi adalah orang-orang itu saja. Oke. Oke. Clear. Cukup ya. Oke. Kita tidak cukup waktu lebih banyak lagi, kita harus mengakhiri dan ada beberapa hal yang krusial untuk tadi layak dikampanyekan ke publik bahwa pemilu ini harus kita selenggarakan secara riang gembira dan perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa gitu dan lumrah gitu. Dan hipotesa kesimpulan dari proses yang tadi teman-teman wacanakan, ternyata pemilu itu masih menjadi barang penting gitu, karena ternyata banyak keputusan hidup itu diputuskan melalui proses-proses politik. Terima kasih selaku Ketua Pemuda Pancasila, di mana anaknya ada di mana-mana. Mari kita song-song laksanakan pemilu 2024 dengan riang gembira. Pemuda Pancasila ada di mana-mana. Tentunya saya berharap kader-kader yang ada di Pemuda Pancasila kemudian berpartai, pasti teman-teman Pemuda Pancasila akan memilih dengan kedekatannya. Jaga Banyumas kondusif, aman dan damai. Terima kasih. Silakan teman kita dari Ansor. Kesimpulan dari banyaknya sahabat-sahabat yang berperan dalam malam hari ini adalah berpolitiklah secara dewasa, karena satu suara menentukan arah bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas Hana. Singkat saja, saya Mas Asep ini wasitnya pemilu. Jadi pemilu kan konflik perebutan maupun mempertahankan kekuasaan. Jadi yakinlah bahwa kami sebagai penyelenggara akan jujur, akan integritas agar pemilu di Banyumas demokratis dan hasilnya bisa diterima semua. Dan bagi para pemilih, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, partisipasi Anda, ada yang jadi politisi, menjadi calegnya, menjadi tim suksesnya, atau menjadi pemilih, atau menjadi penyelenggara, sangat dinantikan. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dan seluruh peserta diskusi dan pemantik, kita berada di posisi akhir diskusi kita di panggung politik Satelit TV. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan, bahwa yang pertama, KPU menjamin bahwa penyelenggara pemilu akan secara jujur melaksanakan semua tahapan melalui pengawasan dari masyarakat maupun dari Bawaslu. Jadi KPU menjamin itikat baik kejujuran dari penyelenggara pemilu. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, poin kedua, bahwa ternyata publik
representasi seluruh muda yang ada di politik, ternyata pemilu dianggap sesuatu yang urgent. Karena pemilu menghasilkan pemimpin dan pemimpin itu menghasilkan keputusan-keputusan politik di dalam kehidupan bernegara dalam semua level. Yang terakhir, semua bersepakat pemilu kita laksanakan secara damai dan transparan. Dan itu harapan kita semua. Mudah-mudahan semua ini bisa kolaborasi mensukseskan semua proses tahapan ini agar masyarakat bisa menerima hasil baik dari pelaksanaan undang-undang, di mana undang-undang itu kita laksanakan dengan harapan mampu mensejahterakan kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.